Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, yaitu hari Asyura, hari Sabtu, tanggal 10 bulan Al-Muharram tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman ibnu Nasir ibni Abdillah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari surat Al-Baqarah ayat 35 sampai dengan ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami katakan, wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha ragadan, dan makanlah
rizki yang ada di surga dengan luas sesukamu dan dalam keadaan bahagia. Wala taqraba hadhihi syajarah, namun janganlah kalian berdua mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kalian berdua jika mendekati pohon tersebut termasuk orang yang berbuat zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, maka syaitan menggoda keduanya untuk makan buah tersebut. Fa akhrajahuma mimma kana fi, lalu syaitan menjadi penyebab keduanya keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami katakan turunlah kalian semua, yaitu turunlah wahai Adam, dan turunlah wahai Hawa dan juga syaitan, turunlah kalian dari surga ke dunia. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Walakum fil ardi, dan bagi kalian di muka bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un ilahin, dan kalian bisa memanfaatkannya sampai waktu yang telah ditentukan. Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini kita mempelajari tafsir ayat-ayat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kebahagiaan dengan Al-Qur'an, ketentraman jiwa, dan semoga dengan mempelajari ayat-ayatnya bertambah iman kita dan bertambah pula amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, lamma khalaqallahu Adam wa faddalahu, tatkala Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salam dan Allah memuliakannya, yaitu Allah memuliakan Adam alaihi salam daripada para malaikat. Atamma ni'matahu alaihi bi an khalaqa minhu zaujatan. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan kenikmatannya kepada Adam alaihi salam dengan menciptakan darinya, yaitu seorang istri yang namanya siapa? Namanya adalah Hawa. Jadi ibunda Hawa adalah wanita yang Allah ciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihissalam. Dengan demikian ibunda Hawa adalah putrinya Nabi Adam alaihissalam sekaligus istrinya. Liyaskuna ilaiha wa yasta'nisa biha, agar Nabi Adam alaihissalam tenang dengan istrinya dan bisa wa yasta'nisa, dan bersenang-senang dengannya.
wa amarahuma bisuknal jannah wal akli minha ragadan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya, yaitu Adam dan Hawa, untuk tinggal di surga. Wal akli minha ragadan ay wasi'an hani'an. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan keduanya untuk makan di surga semaunya, wasi'an, tidak pernah terputus, hani'an, dalam keadaan tenang dan bahagia. Haitsu syi'tuma, semua yang kalian sukai, ay min asnafith thimar wal fawakih, semua yang kalian sukai dari berbagai macam jenis buah-buahan. Wa qala Allahu lahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam alaihi salam, inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya bagimu di dalam surga kamu tidak akan kelaparan dan tidak akan pernah telanjang. Wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dan sesungguhnya engkau tidak pernah kehausan di dalam surga dan tidak pernah pula kepanasan. Artinya surga yang penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya, yaitu ibunda Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah, dan janganlah kalian mendekati pohon ini. Nau'un min anwa'i syajaril jannah, Allahu a'lamu biha, yaitu salah satu jenis dari pohon yang ada di surga, dan Allah Maha mengetahui apa pohon tersebut, buah apa yang dimakan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Jawabannya wallahu a'lam. Jawabannya adalah hanya Allah yang mengetahui. Bisa jadi buah ini ada yang mengatakan buah korma, ada pula yang mengatakan buah yang lainnya. Bahkan ada yang mengatakan buah apa orang Jawa? Buah kedondong. Wallahu a'lam. Maka dalam hal ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan mengetahui apa buah yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam ada ilmun la yanfa wa jahlun la yadur, ilmu yang tidak ada manfaatnya dan bodoh yang tidak ada madaratnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya. Wa innama nahahuma anha imtihanan. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam alaihissalam dan melarang ibunda Hawa untuk makan buah tersebut imtihanan, sebagai ujian, wabtilaan, dan sebagai cobaan, au li hikmatin ghairi ma'lumatin lana, atau menurut hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, wahai Hawa, jika kamu mendekati, jika kamu makan buah tersebut, niscaya kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dalla ala anna nahya litahrim. Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, ini menunjukkan bahwasannya asal larangan hukumnya haram.
li'annahu rattabadz zulma alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya setelah larangan apabila dikerjakan terdapat kezaliman atasnya. Maka ini menunjukkan pada asalnya segala larangan, hukum asal larangan litahrim. Kemudian beliau rahimahullah berkata, falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma wa yuzayyinu lahuma tanawula ma nuhiya anhu. Dan syaitan, yaitu musuhnya, musuh Nabi Adam, musuhnya ibunda Hawa, terus menerus memberikan waswas, terus menerus menghiasi kepada Nabi Adam dan ibunda Hawa untuk mengambil buah yang dilarang, hatta azallahuma ay hamalahuma ala zalal bitazyinihi, sampai keduanya, sampai syaitan menyebabkan keduanya tergelincir sehingga Nabi Adam dan ibunda Hawa makan buah tersebut. Wa qasamahuma billah, bahkan syaitan bersumpah dengan menyebut nama Allah, demi Allah. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, aku adalah orang yang tulus memberi nasihat kepada kalian. Maka karena ucapan ini Nabi Adam alaihissalam dan ibunda Hawa tergoda dan tertipu rayuan syaitan, karena syaitan bersumpah dengan menyebut nama Allah, inni lakuma laminan nasihin, aku adalah orang yang tulus memberi nasihat. Faghtarra bihi wa ata'ahu, maka Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tertipu dan mentaati rayuan syaitan. Fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'im, maka itu menyebabkan keduanya, sehingga syaitan mengeluarkan keduanya dari surga yang penuh dengan kenikmatan, warraghadi, penuh dengan makanan yang dimakan tidak pernah terputus dan dimakan dalam keadaan bergembira. Wa uhbitu ila darit ta'ab wan nasabi wal mujahadah, dan mereka diturunkan ke tempat yang penuh dengan kesulitan, yang penuh dengan rasa capek, wal mujahadah, dan penuh dengan kegelisahan. Ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian musuh bagi sebagian yang lain. Ay Adam wa dzurriyyatuhu a'daun li iblis wa dzurriyyatihi, artinya Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya adalah musuh iblis serta anak keturunannya. Kemudian beliau berkata, wa minal ma'lum annal aduwa yajiddu wa yajtahidu fi darari aduwihi, dan telah diketahui bahwasanya musuh bersungguh-sungguh, musuh itu semangat untuk menimpakan madarat kepada musuhnya, wa isalis syarri ilaihi, dan memberikan keburukan kepadanya, bikulli tariqin, dengan segala cara, wa hirmanihil khairah bikulli tariq, dan namanya musuh berusaha agar musuhnya
diharamkan dari kebaikan dengan segala cara. Wa fi dhimni hada tahdhiru bani Adam minasyaiton. Maka dari ini peringatan bagi anak manusia dari tipu daya syaitan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan itu musuh kalian. Nah, ini perintah Al-Quran. Namun ada manusia yang menentang ayat-ayat Allah dan menentang sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melecehkan, menghina ayat-ayat Al-Quran. Bisa sampai mengatakan, kalau saya sholat lalu di samping saya ada setan, saya senang, biar setannya ikut apa? Ikut sholat. Ini adalah ucapan yang mencela Al-Quran, mencela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, setan itu musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwah, maka jadikanlah setan musuh kalian. Innama yad'u hizbahu, setan itu mengajak pengikutnya, liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penghuni neraka jahanam. Innama yad'u, dengan demikian setan juga berdakwah. Setan mengajak, tetapi mengajak pengikutnya ke neraka jahanam. Wal iyadu billah. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun. Apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya penolong-penolong kalian dari selain aku, padahal mereka itu musuh bagi kalian. Bi'sa lidh-dhalimina badala, alangkah buruknya pengganti bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang zalim menjadikan iblis, menjadikan syaitan dan anak-anak keturunannya sebagai penolong selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thumma dzakara muntahal ihbad, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan akhir diturunkannya sampai mana. Faqala walakum fil ardi mustaqarrun, dan bagi kalian di muka bumi tempat tinggal, ay maskan wa qarar, itu kalian tinggal di dalamnya, yaitu kalian jadikan bumi rumah kalian dan tempat tinggal kalian. Wa mata'un ilahin, dan kalian memanfaatkan bumi, memanfaatkan untuk hidup di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Ai inqidai ajalikum, sampai ajal kalian tiba. Thumma tantaqiluna minha lid-dar allati khuliqtum laha wa khuliqat lakum, kemudian kalian pindah darinya, yaitu dari bumi, ke rumah, yaitu ke surga yang diciptakan untuk kalian, dan kalian diciptakan untuk surga. Itu surga diciptakan untuk kalian dan kalian diciptakan untuk surga. Fafiha anna muddata hadhil hayah muaqqatun, maka dari ayat ini terdapat pelajaran hidupnya manusia di dunia itu hanyalah sementara, aridah, laisat maskanan haqiqiyan, yaitu sementara saja, mampir, aridah, mampir, bukan tempat tinggal yang hakiki. Wa innama hiya ma'barun, dunia hanyalah jembatan, yutazawwadu minha, yang seseorang mengambil bekal, litil kadar, untuk negeri akhirat, wala tu'ammaru lil istiqrar,
dan dunia tidak dimakmurkan untuk tempat tinggal selama-lamanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman setelahnya, fatalaqqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka Nabi Adam alaihissalam mengambil atau menerima dari Rabbnya kalimat, yaitu doa taubat. Fataba alaihi, lalu Allah menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Fatalaqqa Adam, talaqqa artinya talaqqafa, talaqqafa artinya akhadha, wa talaqqana ay ta'allama wa alhamahu Allah. Nabi Adam talaqqa artinya akhadha, mengambil, wa talaqqana ta'allama, belajar, wa alhamahullah, dan Allah mengilhamkannya, mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimat, yaitu doa, yang kandungan doa tersebut adalah taubat dan penyesalan Nabi Adam. Wa hiya qauluhu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-A'raf ayat 23. Allah berfirman tentang doa Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami berbuat zalim kepada diri kami, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa kami, dan Engkau apabila tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Fa'tarafa bidambih, Nabi Adam alaihissalam mengakui dosanya. Wa sa'alallaha maghfiratah, dan Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah. Fataballahu alaihi wa rahimahu, maka Allah menerima taubatnya dan Allah merahmatinya. Demikian Allah Subhanahu wa taala apabila mengampuni, maka Allah mencintai dan menyayangi. Innahu huwat tawwab, karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Liman taba ilaihi wa anaba, bagi siapa yang bertaubat kepadanya dan kembali kepadanya. Wa taubatuhu nau'an, taubat Allah itu ada dua macam. Yang pertama taufiquhu awalan, yang pertama Allah menerima taubatnya, artinya Allah membimbingnya untuk bertaubat. Tsumma qabuluhu lit-taubah, kemudian Allah menerima taubatnya. Idza ijtama'at syurutuha tsaniyan, apabila terpenuhi syarat-syarat taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahim, Allah Maha penyayang, bi'ibadihi, dengan hamba-hambanya. Wa min rahmatihi bihim, dan di antara rahmat Allah kepada hamba-hambanya, yaitu rahmat khusus, an waffaqahum lit-taubah, Allah memberi taufik kepada mereka untuk bertaubat. Wa afa anhum wa safaha, lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka dan memaafkannya. Dari 3 ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi isbatu sifatil kalam lillah wa annahu bi sautin wa harfin, mengimani sifat kalam lillah, untuk Allah, dan bahwasannya kalamullah, kalamnya Allah itu dengan suara, artinya didengarkan, ada suaranya. Wa harf, dan ada hurufnya yang dipahami. Ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah, mengimani sifat kalam lillah wa annahu bi sautin wa harf, dan bahwasannya firman Allah. Jadi Allah apabila berbicara, Allah berbicara dengan suara,
yang didengar dan dengan huruf yang difahami. Adapun ahlul bidah mengatakan sifat kalam artinya kalamun nafs, kalam yang enggak ada suaranya, yang tidak ada hurufnya, hanya difahami saja. Ini adalah akidah yang menyimpang. Adapun ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesarannya dan sesuai dengan keagungannya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi bayanu kamali kudratillah haitsu khalaqa Hawa min abin duna wa khalaqa Adam min ghairi abin wa ummin. Dari ayat ini terdapat pelajaran keterangan tentang sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan ibunda Hawa dengan ayah tanpa ibu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa ayah dan tanpa apa? Ibu. Maka kalau ditanyakan siapa ayahnya ibunda Hawa, jawabannya apa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam adalah ayahnya ibunda Hawa. Dan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ayah dan tanpa ibu. Ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bantahan kepada orang-orang Nasrani yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam putra Allah, karena menurut mereka Nabi Isa tidak punya ayah, ayahnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman, inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa alaihissalam di sisi Allah seperti perumpamaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah dan Allah berfirman kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi an-nikahu min sunanil anbiya. Menikah adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, walaqad arsalna min qablika rusulan waja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sungguh kami telah mengutus sebelum kamu para nabi dan para rasul, dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan anak-anak keturunan. Dengan demikian menikah itu adalah sunnahnya para nabi dan para rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dari ayat ini terdapat pelajaran sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, nikahul ab minal bint, nikahul ab minal bint khasun li Adam alaihissalam. Dibolehkannya seorang ayah menikahi putrinya ini khusus untuk Nabi Adam alaihissalam. Ini khusus. Kalau tidak boleh otomatis tidak ada apa? Anak manusia, tidak ada keturunan.
Ditambahkan lagi oleh beliau, wa kadzalika nikahul akh bil ukht ada khasun min auladi Adam min sulbihi. Demikian pula menikahnya saudara dengan saudarinya ini khusus anak kandungnya Nabi Adam alaihissalam saja. Adapun setelahnya tidak dibolehkan seseorang menikahi apa? Mahramnya. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fiha adamul khawd fi ismi syajarah allati akalaha Adam wa zawjuha. Dari ayat ini terdapat pelajaran larangan berdebat kusir, mengira-ngira apakah pohon yang buahnya dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam dan istrinya. Kita dilarang mencari nama buah tersebut, seperti tongkatnya Nabi Musa, dari kayu apa? Kemudian anggota sapi yang dipukulkan kepada mayit ini apanya? Kok dipukulkan langsung bisa hidup? Ini lidahnya atau buntutnya atau yang lain? Kalau sekiranya disebutkan yang dipukulkan kepada mayit sampai hidup ini buntutnya, kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang jualan sop buntut? Akan mahal mereka. Oh, ini sop buntut bisa menghidupkan orang yang apa? Mati. Jelas ya? Maka sekali lagi mencari-cari sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah, tidak dijelaskan, berarti jangan dicari-cari. Kalau ada manfaatnya, Allah pasti menjelaskan. Maka para ulama menjelaskan itu adalah ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat dan bodoh yang tidak madarat. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal asla fin nahi litahrim. Pada asalnya larangan itu hukumnya apa? Haram. Jadi hukum asal larangan yang ada di dalam Al-Quran, larangan yang ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam artinya diharamkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan jangan mendekati, artinya haram bagi engkau wahai Adam untuk mendekati buah tersebut. Kemudian pelajaran berikutnya fihi annal maksiyata zulmun linnafs. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya maksiat itu zalim kepada diri sendiri. Jadi orang yang bermaksiat pada intinya, pada hakikatnya dia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Maka Allah berfirman, "Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun." Dan mereka tidak menzalimi kami, namun pada hakikatnya mereka berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Kemudian pelajaran berikutnya fihi at-tahdhiru min kaidi syaitan. Peringatan dari tipu daya syaitan. Di syaitan bersungguh-sungguh. Syaitan sabar. Syaitan bersemangat untuk menggoda,
anak manusia. Maka iblis bersumpah, fabi izzatika, qala fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi saking sungguh-sungguhnya iblis bersumpah, demi kebesaranmu ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, hamba-hambamu yang tulus, yang ikhlas. Setan menyerah, menggoda orang-orang yang ikhlas. Intinya kita hendaklah hati-hati dari tipu daya syaitan. Di antara para ulama menjelaskan, perhatikanlah surat An-Nas dan surat Al-Falaq tentang cobaan dunia, musibah dunia. Allah memerintahkan, menyebutkan dengan tawasul satu namanya saja. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung dengan nama Allah, Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Satu namanya. Dari apa? Dari kejahatan makhluknya. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Dari kejahatan wanita tukang sihir ketika meniup bukhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang dengki di saat dia dengki. Jadi 4 kejahatan dunia Allah memerintahkan berlindung dengan menyebutkan satu namanya. Adapun tentang kejahatan syaitan, yaitu kejahatan yang merusak agama, Allah memerintahkan berlindung dengan menyebutkan namanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Saking dahsyatnya tipu daya syaitan, maka kita diperintahkan di dalam surat An-Nas tawasul dengan menyebut 3 namanya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-amru bittikhadis syaitani aduwan. Perintah menjadikan syaitan sebagai musuh. Jangan kasihan, jadikan musuh. Baca bismillah. Ada sebagian mengatakan kasihan syaitan, kalau kita makan baca bismillah terus dia tidak mendapatkan bagian. Sampai ada yang bertanya, bagaimana kalau kita goda syaitan? Ya apa cara nih? Ya kita lupa, pura-pura lupa dulu. Kemudian di tengah-tengah kita membaca bismillah supaya setannya muntah-muntah. Ini tidak boleh. Sudah baca saja basmalah dari awalnya supaya syaitan tidak bisa menikmati makanan kita dan seterusnya. Jadi perintah menjadikan syaitan sebagai musuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladina la yu'minun. Wahai bani Adam, janganlah kalian ditipu syaitan sebagaimana syaitan menipu ayah ibu kalian. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan kama akhraja abawaikum. Sehingga syaitan mengeluarkan ayah dan ibu kalian dari surga, yang dengan godaannya mengakibatkan keduanya melepaskan pakaian-pakaiannya di surga, sehingga nampaklah auratnya. Sesungguhnya syaitan melihat kalian dan kalian tidak bisa melihat syaitan. Dan sesungguhnya kami menjadikan syaitan wali-wali orang yang tidak beriman. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi al-hadar min kaidin nisa. Hati-hati dari tipu daya wanita.
termasuk istri. Istri juga banyak tipu dayanya. Maka diriwayatkan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam tidak tergoda dengan rayuan syaitan, namun ibunda Hawa tergoda, sehingga ibunda Hawa mengajak suaminya, mengajak kepada Nabi Adam untuk makan. Mas, coba mungkin benar ucapannya. Maka setelah dimakan, keduanya langsung terlihat, langsung terlepas pakaiannya. Maka dalam hal ini, dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula banu Israil ma khanazatil lahm." Kalau bukan karena Bani Israel, daging itu tidak akan basi. Jadi gara-gara Bani Israel sekarang nyimpen daging itu susah, basi. Kalau bukan karena kesalahan Bani Israel, namanya kulkas tidak akan laku. Daging segar terus. Gara-gara dosanya Bani Israel yang dilarang menyimpan makanan, kok masih menyimpan padahal makanan. Jadi burung itu datang terus di pagi hari, kok masih disimpan, sehingga daging itu busuk. Walaula Hawa ma khanatil mar'atu zaujaha. Kalau bukan karena ibunda Hawa, maka seorang wanita tidak akan membantah suaminya. Jadi wanita tidak akan membangkang kepada suaminya. Ini dengan demikian tipu daya wanita itu dahsyat, sehingga Nabi Adam ketika digoda iblis tidak tergoda, namun ketika digoda istrinya Nabi Adam alaihissalam tergoda. Demikian, wallahu a'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang fitnah wanita, "Inna kaidakunna adzim." Wahai wanita, sesungguhnya tipu daya kalian itu dahsyat. Sesungguhnya tipu daya kalian itu dahsyat. Maka ada sebuah kisah imam besar kaum muslimin, namanya Abdul Razzaq ibnu Hammam As-Sun'ani, Amirul Mukminin fil hadis, imam besar kaum muslimin. Pada suatu hari marah kepada murid-muridnya, tidak mau ngaji, ngambek. Kenapa? Karena murid-muridnya kurang sopan ketika itu. Datang terus menerus menyampaikan sudah tiba saatnya, ngambek akhirnya, gak ngajar. Lalu pada akhirnya murid-muridnya mencoba, berusaha merayu al-imam, namun imam tidak mau ngajar. Singkat cerita, murid-muridnya sepakat, akhirnya memberi hadiah kepada istrinya. Kepada istrinya dikasih hadiah, "Wahai ibu, tolong sampaikan kepada guru kami supaya mau ngajar lagi." Akhirnya keesokan harinya mau mengajar. Ketika ditanya, "Wahai syekh, wahai imam, kenapa engkau mau mengajar? Kemarin kita menggoda, engkau tidak mau mengajar. Sekarang setelah kami meminta bantuan istri Anda mau mengajar." Maka Abdul Razzaq mengatakan, yang merayu dalam keadaan telanjang tidak sama yang merayu dalam keadaan berpakaian. Intinya godaan wanita itu apa? Dahsyat. Maka Allah berfirman Inna kaidakunna adzim. Dan di dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu minna qisati aqlin." Aku tidak melihat orang yang akalnya kurang adhaba li lubbi rajulin hazin, tapi menghilangkan akalnya orang yang punya prinsip. Demikian wanita. Lihatlah Fir'aun. Fir'aun itu tak kenal pandang bulu, salah langsung bunuh. Tapi ketika digoda oleh istrinya, "Qurratu aini li walak la taqtulu." Jangan bunuh Musa, ini penyejuk mataku dan matamu. Terpengaruh dengan godaan wanita. Maka hati-hati, dari ayat ini terdapat pelajaran al-hadar
min kaidin nisa, hati-hati dari tipu daya wanita. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi annal jannata fi makanin 'alin, bahwasanya surga itu tempatnya tinggi, berada di tempat tinggi karena tempatnya orang-orang mulia, harus berada di tempat yang tinggi. Sebaliknya, wa annan nara fi asfalis safili, berada di tempat yang rendah karena neraka adalah tempatnya orang-orang yang murahan, rendahan, orang-orang yang kotor, najis dengan kesyirikannya, najis dengan kemaksiatannya. Maka Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, paling rendah. Di surga berada di tempat yang tinggi karena tempatnya orang-orang mulia yang akhlaknya terpuji, yang akhlak-akhlaknya tinggi dan mulia. Sedangkan neraka berada di tempat yang rendah karena tempatnya orang-orang yang najis, yang kotor, kotor dengan maksiatnya, dengan kekufurannya, waliyadzubillah. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi la dawama li bani adama fid dunya, manusia tidak akan kekal di dunia. Maka Allah berfirman, ilahi, ini menunjukkan manusia tidak akan kekal di dunia. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi ad-dunya ma'barun ilal akhirah, dunia adalah jembatan menuju akhirat. Dunia adalah jembatan menuju akhirat. Maka bagaimana syairnya Imam Nawawi, inna lillahi ubadan futana, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitnah, mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Nadaru fiha, mereka melihat dunia. Falamma alimu, tatkala mereka tahu, annaha laysat lihayyin watana, dunia itu bukan tempat tinggal yang hakiki bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan, maka mereka menjadikan dunia ibarat sungai, ibarat laut. Wa ja'alu solihal a'mali fiha sufuna, lalu amal soleh mereka jadikan sebagai kapal untuk menuju negeri akhirat. Dengan demikian, dunia itu jembatan, bukan pemukiman, penyeberangan untuk kita mengambil bekal supaya mendapatkan pemukiman yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, dan ini dari faedah Syekh Utsaimin rahimahullah, la yumkinu lil insan an ya'isha fid dunya illa fil ard, manusia tidak mungkin bisa hidup di dunia kecuali di bumi. Adapun mereka, kata Syekh Utsaimin, wa amma muhawalatul kufar an ya'ishu fil kawakib fa innaha muhawalatun ya'isah, usahanya orang kafir tinggal di bulan, di Mars, tidak tahu, mungkin suatu saat mereka ngimpi tinggal di matahari sekalian terpanggang di sana. Itu adalah cobaan yang omong kosong, ya Isa, muhawalatun ya Isa, jangan percaya. Maka Allah berfirman, walakum fiha mustaqarrun walakum fil ardi mustaqarrun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fiha tahyauna, di bumi kalian hidup, wa fiha tamutun, dan di bumi kalian mati, wa minha tukhrajun, dan dari bumi kalian akan dikeluarkan. Maka jangan gampang percaya rekreasi ke planet Mars, harganya 1 triliun, tidak tahu nanti dibawa kemana gitu, dibawa ke Afrika atau mana, atau dibohongi saja. Jangan percaya. Itu adalah muhawalah, sekiranya diusahakan itu adalah usaha yang pasti gagal.
Karena Al-Quran sudah menyatakan fiha tahyauna, di bumi kalian hidup, wa fiha tamutuna, di bumi kalian mati, wa minha tukhrajun, dan dari bumi kalian akan dikeluarkan. Kemudian dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi annal anbiya'a qad waqa'u fi khata'in yasir. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasanya para nabi dan para rasul kadang-kadang melakukan kesalahan kecil. Jadi para nabi itu maksum. Iya, apa artinya maksum? Dijaga dari dosa. Para nabi itu maksum, dijaga. Yang pertama, maksum minasyirik wal kufur, dijaga dari kekufuran dan kesyirikan. Yang kedua, anal anbiya maksum, dijaga dari dosa besar, minal kabair. Jadi tidak mungkin para nabi dan para rasul melakukan dosa apa? Besar. Kemudian yang ketiga, para nabi itu maksum minal israr fi shaghair, terus menerus mengejarkan dosa kecil. Ini tidak mungkin. Para nabi dan para rasul terus menerus melakukan dosa kecil. Yang berikutnya, kadang-kadang sesekali melakukan kekhilafan kecil, maka itu yang terjadi pada para nabi dan para rasul. Karena mereka juga manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan yang sangat kecil. Itu pun kalau melakukan kesalahan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna taubata biyadillah yuwaffiquha man syaa. Taubat itu miliknya Allah. Allah memberi taufik untuk taubat siapa yang dikehendakinya. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-taibu minad dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti dia tidak berdosa sama sekali. Artinya Allah mengampuni, menghapus kesalahannya, mengampuni dosa-dosanya. Fihi annallaha idza taba ahadan ahabbahu wa rahimahu. Allah apabila menerima taubat seseorang, maka Allah langsung otomatis mencintainya. Allah bahagia, Allah mencintainya dan Allah menyayanginya. Demikian. Karena Allah itu bahagia dengan taubat hamba-hambanya. Manusia kadang-kadang bisa memaafkan, namun tidak bisa apa? Menyayangi. Dulu-dulu, biyen-biyen apa peribahasanya orang Jawa? Pelemben-pelemben, roti-roti. Biyen-biyen, saiki-saiki. Kaca yang sudah jatuh, piring yang sudah jatuh tidak bisa, piring yang sudah pecah tidak bisa apa? Utuh lagi. Kebanyakan paribasa. Semuanya itulah manusia. Jadi kalau ada orang berbuat salah, bisa jadi dimaafkan. Salah lagi, dimaafkan lagi. Salah lagi, dimaafkan lagi. Tapi mencintai, kalau cinta enggak. Maaf iya. Cinta apa? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila menerima taubat, ada orang yang meminta maaf, Allah langsung menerima taubatnya dan Allah langsung mencintainya. Maka di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa huwal ghafurul wadud. Dialah yang maha mengampuni dan maha mencintai. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-i'tirafu bid-dzambi, ada alit taubah, mengakui kesalahan
Mengakui kesalahan, mengaku salah itu lebih memudahkan taubat. Maka Nabi Adam alaihissalam mengaku salah. Jadi orang yang beriman itu kalau salah langsung gemeter, langsung segera bertaubat. Dia mengakui kesalahan lebih memudahkan untuk taubat. Pelajaran berikutnya, fihi al-ihtijaju ala dzambi a'dhamu minad dzambi. Al-ihtijaju ala dzambi, beralasan dari dosa, beralasan karena dosa itu lebih besar di sisi Allah daripada dosa itu sendiri. Maka iblis ketika diperintahkan sujud enggan, lalu beralasan. Apa alasannya? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari apa? Tanah. Maka dengan demikian alasan karena dosa, beralasan karena dosa itu lebih besar, lebih dahsyat di sisi Allah daripada dosa itu sendiri. Kemudian faedah dari Sufyan ibnu Uyainah al-Makki Amirul Mukminin, man kanat maksiyatuhu an syahwatin yurja lahu taubah. Siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka dia diharapkan bertaubat. Siapa yang maksiatnya karena syahwat, maka dia lebih diharapkan bertaubat. Wa man kanat maksiyatuhu an kibrin la yurjalahu taubah. Siapa yang maksiatnya dari sombong, maka dia susah tobatnya. Maka ahlu bid'ah itu susah tobatnya karena dia sombong, mengaku sudah benar. Demikian, karena maksiatnya iblis karena sombong, maka iblis tidak bertaubat. Demikian pula Nabi Adam alaihissalam, maksiatnya ketika itu karena syahwat, maka orang yang maksiatnya syahwat, dia diharapkan lebih mudah bertaubat. Maka dalam ucapan yang lain, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, anna al-bid'ata ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Li'annal maksiyata tiba minha wa ahlul bid'ah la yatubu minha. Karena orang yang bermaksiat biasanya bertaubat. Tidak ada orang yang maksiat ngaku melakukan kebaikan, tidak ada. Rata-rata orang yang maksiat tuh ngaku dia itu salah, maka sembunyi-sembunyi, tempatnya sembunyi-sembunyi. Dia merasa minder apabila di depan orang-orang yang baik. Demikian. Maka orang yang semacam itu diharapkan bertaubat. Tapi ahlul bid'ah yang merasa benar, merasa yakin berada di atas kebenaran, susah taubatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian kajian yang bisa disampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat sebagai timbangan yang memberatkan amal kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.